Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Bapak Ibu sekalian yang masih konsisten berada di kelas Sadar Stokis. Semoga selalu senantiasa Bapak Ibu berkelimpahan sehat, berkelimpahan berkah, barokah, dan kemakmuran. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah topik yang sangat penting sekali Bapak Ibu, ya, sangat penting sekali, khusus bagi Anda yang masih menghendaki passive income, menghendaki kebebasan waktu dan kebebasan finansial 1 hingga 5 tahun yang akan datang. Nah, topik ini saya beri judul Bapak Ibu, follow up, follow up atau tindak lanjut. Nah, Bapak Ibu, follow up itu tidak akan pernah terjadi jika Anda tidak memiliki daftar nama. Jika Anda tidak meminjamkan paket informasi kepada daftar nama Anda, maka kegiatan yang namanya follow up tidak akan pernah terjadi Bapak Ibu. Karena itu berkali-kali para leader, ya, para admin leader FKS 269 selalu mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian pentingnya sebuah daftar nama dan aktivitas meminjamkan paket informasi, ya. Sehingga Bapak Ibu, dengan adanya daftar nama dan paket informasi yang Anda pinjamkan, Anda bagikan informasinya kepada mereka, maka tindak lanjut inilah, ya, sebagai nyawa Bapak Ibu dalam aktivitas Bapak Ibu membangun passive income, ya, follow up atau tindak lanjut. Nah, follow up atau tindak lanjut Bapak Ibu, ya, ini adalah sebuah proses lanjutan dari kegiatan membangun jaringan bisnis NASA, ya. Jadi sebuah proses lanjutan, nah, ini berkesinambungan Bapak Ibu. Maka sekali lagi tadi di awal saya katakan, Anda tidak akan pernah bisa melakukan yang namanya follow up jika Anda tidak memiliki daftar nama dan Anda punya daftar nama tetapi Anda tidak memberikan informasi atau meminjamkan paket info. Maka proses lanjutan dari kegiatan membangun jaringan ini tidak akan pernah terjadi Bapak Ibu. Tidak pernah terjadi artinya Anda tidak akan pernah mendapatkan passive income. Ya, bisa bayangkan Bapak Ibu, 90% kegiatan membangun jaringan bisnis NASA adalah follow up, ya, follow up. Maka jangan pernah bermimpi atau jangan pernah berpikir bahwa Anda tinggal gabung di NASA kemudian teng, ya, dapat passive income, ya. Follow up dilakukan sampai Anda memiliki jaringan besar dan berkembang Bapak Ibu. Nah, ini follow up dilakukan sampai Anda memiliki jaringan besar dan berkembang. Nah, target dari sebuah follow up adalah duplikasi, ya, duplikasi. Ini target dari sebuah follow up. Jadi follow up yang Anda lakukan, ya, sampai kapan target Anda, ya? Target Anda adalah mitra-mitra Anda juga melakukan hal yang sama, yaitu follow up. Nah, targetnya bangun aset, ya, yang asetnya memiliki omset 3 miliar minimal per bulan per kaki, ya. Ini per kaki 3 miliar per bulan. Oke. Sekarang contoh, ya, bagaimana cara mencetak omset 3 miliar per bulan dan berpenghasilan 100 juta per bulan. Nah, coba kita perhatikan Bapak Ibu, ya, ini contoh. Ya, Anda bisa menjual produk yang nilainya 100 juta, ya. Silakan, ya, 100 juta. Kemudian Anda konsisten jualan selama 30 hari. Ya. Setiap hari 100 juta. Maka selama 30 hari Anda akan memiliki omset 3 miliar dan penghasilan Anda pasti 100 juta. Yang kedua, jual produk yang nilainya 10 juta, ya, nilainya 10 juta dan setiap hari harus terjual 10 unit. Konsisten selama 30 hari, maka omset Anda 3 miliar.
Jual produk yang nilainya 1 juta, setiap hari harus laku 100 unit. Ya, konsisten Bapak Ibu selama 30 hari, omset Anda akan 3 miliar. Jual produk yang nilainya 100.000, setiap hari harus laku atau terjual 1000 unit. Bapak Ibu konsisten selama 30 hari, omsetnya pasti 3M Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu jual produk yang nilainya 10.000, ya, yang nilainya 10.000, setiap hari harus laku 10.000 unit atau 10.000 pieces. Konsisten Bapak Ibu selama 30 hari, maka Bapak Ibu akan bisa mencetak omset 3 miliar dan penghasilan Anda 100 juta. Ini ada analisa ya, penetrasi produk Lakoko misalkan ya. Nih, satu paket ya, perawatan wajah, ada Gesform ya, Afmis ya, Cemas, HDE ya. Ini harga distributornya totalnya 690.000 misalnya. Nah, keuntungan dalam satu paket ini 605.000 ya. PV poinnya ini ada 110 PV ya. Asumsi dalam 1 bulan laku 10 paket, maka Bapak Ibu akan dapat keuntungan 2.050.000 ya. Poinnya 1.100 ya, itu poinnya. Kemudian terduplikasi di 20 kaki misalkan ya, di 20 kaki, maka yang terjadi berapa Bapak Ibu ya, coba hitung. Artinya apa? Ada 22.000 di level pertama. Nah, di level kedua 20 masing-masing 20 kaki ada 400 ya. Maka 22.000 poin ya kali 400 ada 880.000 PV level kedua. Nah, artinya 690.000 ya, omsetnya itu 690.000 harga distributor kali 10 paket kali 20 frontline 138 juta. Nah, 138 juta ya di level kedua kali 400 mitra Anda, tim Anda, maka Anda akan memiliki omset 55 miliar Bapak Ibu. Ini contoh kalau Anda mau penetrasi 3 miliar per bulan ya. Silahkan bisa dicoba dengan jualan Lakoko bersama tim Anda ya, bersama membangun jaringan Anda ya. Atau Bapak Ibu bisa juga pilih analisa penetrasi produk, misalkan Supernasa Granul ya, ditambah Power Nutrisi ya, satu paket atau per hektar ya. Ini Bapak Ibu ya butuhnya 3 esgram ya, sama Power Nutrisi 1 kotak ya. Artinya ada omset 1.169.000. Keuntungannya 228.000 PV. Keuntungannya 228.000 ya, PV-nya ada 330 PV. Nah, asumsinya dalam 1 bulan Bapak Ibu bisa laku 10 paket, maka Bapak Ibu dapat keuntungan berapa ya? Satu paketnya tadi keuntungannya 228.000 ya. Artinya bisa dapat untung 2.280.000 ya. PV-nya ada 3.300 PV, terduplikasi pada 6 kaki aktif ya, ini pilihan Bapak Ibu ya. Maka 3.300 poin kali 6 ada 19.800 PV. Level satunya sudah 118.800 PV ya. Kali aja 1 juta ya, 1 miliar ya. Tinggal Bapak Ibu kalikan saja. Bapak Ibu mau yang mana silahkan, bebas ya. Mau 6 kaki 20 kaki. Kalau saya sarankan di 6 kaki pertama Bapak Ibu ya. Di tahun-tahun Bapak Ibu ini seperti ini tuh 6 kaki pertama Bapak Ibu ya. Nah, sekarang bagaimana impian menjadi kenyataan ya. Harus fokus pada impiannya ya, harus fokus pada impiannya. Anda kan pengen jadi stokis. Nah, harus jual produk Bapak Ibu ya, harus membangun aset yang namanya jaringan ya. 90% kegiatan membangun bisnis jaringan NASA adalah follow up ya. Ini jadi
ini. Jadi kalau Anda teman-teman ya ketemu distributor, ketemu mitra Anda ya, Anda ngobrolnya tentang impian, bagaimana membangun impian, dan bagaimana cara jual produk, terus bagaimana caranya follow up, karena di follow up itu ya proses membangun jaringan. Nah, saya bagi 3 Bapak Ibu, 3 bagian follow up ya, 3 bagian follow up: prospek, pelanggan, distributor. Ya, saya bagi 3. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu ya untuk membahas ketiga ini. Follow up ya, follow up skema berburu prospek. Jadi Bapak Ibu follow up kepada prospek ya. Yang pertama, skemanya gini Bapak Ibu ya, Bapak Ibu harus berburu prospek ya. Bisa Bapak Ibu cari jadwal ya, cari jadwal. Misalkan Bapak Ibu cari jadwal penyuluhan ya, cari jadwal penyuluhan kanker serviks, atau Bapak Ibu cari jadwal beauty clinic, atau Bapak Ibu cari jadwal di kelompok tani ya. Ya, Bapak Ibu cari jadwal ya. Setelah cari jadwal, Bapak Ibu undang atau datangi ya. Bapak Ibu datangi. Ya, datangi ke mereka ya, ke kelompok-kelompok tadi ya, ke jadwal-jadwal tadi. Nah, Bapak Ibu setelah Bapak Ibu datangi di pengajian-pengajian di kelompok tani ya, kemudian Bapak Ibu presentasi ya, silahkan presentasi ya, memberikan informasi tentang beauty clinic ya, praktek langsung di lapangan, atau Bapak Ibu presentasi bagaimana kebutuhan tanaman ya, karena di kelompok tani. Nah, dari situ Bapak Ibu kan punya daftar nama ya, daftar hadir. Dari daftar nama, daftar hadir itu Bapak Ibu lengkapi nomor WA-nya. Bapak Ibu lengkapi nomor WA-nya. Nah, di situ Bapak Ibu ya, ketika setelah Bapak Ibu tadi presentasi kan, Bapak Ibu punya daftar nama. Nah, dari daftar nama itu Bapak Ibu promosikan kelas Sadar Kaya ya, lewat pribadi ya. Begitu Bapak Ibu sudah presentasi, pulang ke rumah ya, Bapak Ibu mulai masukkan mereka ke dalam kelas Sadar Kaya. Bapak Ibu bisa WA, misalkan namanya Budi, Pak Budi, ini saya Eros yang tadi ngisi presentasi. Nah, ini Bapak, kebetulan di kami ada komunitas namanya komunitas kelas Sadar Kaya. Nah, kelas Sadar Kaya ini Bapak Ibu ceritakan, karena Anda kan sudah merasakan manfaat di Sadar Kaya. Alhamdulillah Bapak Ibu, ini setelah saya ikut Sadar Kaya manfaatnya begini-begini ya, kasih testimoni ya yang sudah Pak Sekjen berikan ya. Nah, dari kelas Sadar Kaya itu Bapak Ibu follow up ya, biar beliau masuk ke Sadar Bisnis. Nah, setelah masuk di Sadar Bisnis ya, pasti itu akan terjadi 3 hal: menolak ya, menjadi pelanggan, menjadi distributor. Udah, rutenya begitu Bapak Ibu follow up-nya. Sekarang Bapak Ibu cara follow up dan cara closing yang benar ya. Follow up itu tadi setelah Bapak Ibu prospek ya, masuk ke kelas Sadar Bisnis ya, kan ada 3 ya, bagaimana agar menemukan orang yang menolak, menemukan orang yang jadi pelanggan, dan menemukan orang yang jadi distributor. Nah, Bapak Ibu ketika Bapak Ibu follow up ya, Bapak Ibu targetnya itu menjadi teman ya, targetnya Bapak Ibu menjadi teman ya, bukan menjadi musuh ya. Jangan sampai Bapak Ibu ketika follow up kemudian berdebat dan sebagainya, akhirnya bermusuhan ya, atau meninggalkan kesan yang negatif. Jadi Bapak Ibu follow up yang baik dan benar, closingnya adalah Anda menambah teman ya, Anda bertambah temannya. Yang kedua, Anda posisikan sebagai konsultan ya. Namanya konsultan ya, orang yang di follow up itu harus merasakan ya, ketemu rasa dan merasa mendapatkan teman atau mendapatkan solusi Bapak Ibu ya. Tuh. Nah, sekarang waktu yang tepat untuk follow up Bapak Ibu setelah presentasi ya, atau setelah selesai Sadar Bisnis,
itu H+1 maksimal H+3. H+1, H+3 Bapak Ibu harus sudah sapa mereka, ya, harus sudah ditelepon, harus sudah di follow up, ya, agar beliau apakah mereka menjadi pelanggan, menjadi distributor, atau mereka yang menolak, ya. Itu H+1, H+3 Bapak Ibu. Bapak Ibu harus sudah segera follow up. Atau ketika dekat dengan stokis, ajak Bapak Ibu, ya, undang ke orientasi bisnis di stokis, ya, kalau dekat dengan stokis. Dan akhirnya Bapak Ibu akan closing, ya, closing. Nah, Bapak Ibu, pada prinsipnya semua prospek itu ingin mendapatkan kenikmatan, ya. Maka ketika Anda itu follow up, udah cerita yang enak-enak Bapak Ibu, ya, cerita yang nikmat-nikmat, ya, cerita, wah enaknya di Bisnasa itu begini Bu, jualnya gampang, produknya banyak yang nyari, kita pakai juga manfaat, sehat, cerita yang enak-enak semua Bapak Ibu ketika follow up. Dan banyak bukti-bukti, ya, yang sudah enak-enak. Para mitra, ya, para mitra leader juga pada merasakan enak-enak. Ceritakan Bapak Ibu bonusnya, apanya dan sebagainya, manfaat produknya yang enak-enak. Kenapa? Karena pada prinsipnya semua manusia tidak ingin sengsara, ya, menghindari sengsara. Nah, udah tinggalkan aja. Alhamdulillah Bapak Ibu, setelah saya ikut Bisnasa, sengsara saya yang dulu saya susah makan atau cari uang 50.000 sehari susah. Nah, ternyata dengan Bisnasa enak banget Bu, saya jadi punya penghasilan dan saya tidak pusing dan tidak sengsara lagi kalau anak saya minta uang, jajan dan sebagainya. Ini cara follow up-nya Bapak Ibu. Intinya di situ. Silahkan Anda kembangkan, ya. Bapak Ibu silahkan kembangkan. Ya. Atau yang tadi menolak, ya, kan ada menolak, ya. Ya, handling objection selama follow up, udah ini aja ditunda dulu, ya. Tetap intinya ya jaga hubungan, ya, jaga hubungan. Ya, kenapa? Karena Anda follow up itu tujuannya menambah teman, ya, menambah teman. Oke. Kendala seorang prospek, ya, biasanya gimana? Oh, ini MLM, ya. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, kalau ada orang yang bilang, oh ini MLM, ya. Nah, ini Bapak Ibu gimana cara menjawabnya? Cara menjawabnya Bapak Ibu, ya, jelaskan sistem pemasaran antara konvensional dan multi level marketing, ya. Itu ada di buku paket info, ya. Bapak Ibu jelaskan seperti ini, ya. Ya, Bapak Ibu jelaskan aja sistem konvensional itu dari pabrik, ya. Setelah pabrik dijual ke agen nasional, dari agen nasional melalui agen provinsi, agen kabupaten, grosir, pengecer dan konsumen atau pemakai. Lah, dari pabrik sampai ke pengecer itu pasti ingin dan wajib, ya, mendapatkan laba atau mendapatkan keuntungan. Nah, MLM ini ada NASA. Nah, dari NASA Bapak Ibu itu langsung distributor, dari distributor ke konsumen atau pemakai. Nah, dari NASA sampai ke distributor, ya, ini ada namanya BV, ya, bonus value, ya. Nah, bonus value ini Bapak Ibu jadi sama, bahkan lebih simple. Artinya lebih simple berarti keuntungannya lebih besar potensinya di sistem MLM, ya. Karena kalau di konvensional Bapak Ibu bisa lihat labanya ini dibagi banyak orang, ya, dibagi agen nasional, bagi agen provinsi, kabupaten, grosir, pengecer, ya, tentu bagiannya sedikit Bapak Ibu. Nah, di NASA atau di MLM ini dibaginya hanya distributor, dari NASA dibagi ke distributor. Maka jangan heran Bapak Ibu kalau pemain atau pekerja MLM itu cepat kaya karena bagiannya banyak, gitu, ya. Jelaskan seperti ini Bapak Ibu sistemnya. Oh, biasanya kalau saya jelasin gitu, oh gitu, gitu ya caranya, iya, gitu. Nah, kendala seorang prospek apalagi menguntungkan yang di atas. Bisa MLM itu, ya, yang orang yang pertama, ya, yang untung, gitu, ya. Nah, solusi contoh Bapak Ibu kasih marketing plan, ya. Ini artinya Bapak Ibu harus menguasai marketing plan. Nah, ini Bapak Ibu, ini sponsornya masih manajer dan ternyata di bawahnya
ya, pel manager ya. Ini sudah pasti Bapak Ibu ya, yang pel manager lebih besar penghasilannya. Jadi ya, beda kalau di konvensional, seorang pengecer akan terus belanja pada grosir, padahal tiap belanja juga menguntungkan grosir, karena pengecer pun juga mendapatkan untung ya. Sudah pasti ya, yang di atas lebih untung kalau di konvensional. Tapi di bisnis NASA ya, di MLM NASA tidak selamanya yang di atas itu mendapatkan keuntungan yang paling besar ya. Kalau dipikir-pikir Bapak Ibu, di konvensional ya, yang grosir dong pasti yang untungnya lebih besar daripada pengecer itu ya. Jelaskan aja ini. Nah, ini pentingnya Anda mengerti tentang marketing plan Bapak Ibu ya. Nah, misalkan kendala seorang prospek lagi apa? Tidak punya waktu. Nah, solusinya ya, wah Pak, bisnis NASA cocok untuk yang sibuk seperti Bapak. Loh, kok bisa? Biasanya itu iya, karena dalam kesibukannya Bapak selalu ketemu orang, selalu ketemu prospek, dan di sini Bapak Ibu ada alat bantu untuk memberikan informasi tanpa perlu waktu yang lama ya. Kasih paket info ya, karena paket info itu adalah karyawan yang tidak pernah minta dibayar. Ya udah, pinjamkan aja ya. Ini ya, tinggal Bapak ketemu orang pinjemin, ketemu orang pinjemkan. Nah, gitu aja. Apalagi teman sekantor ya, follow up-nya gampang ya, follow up-nya di kantor, sama-sama ngantor ya, lebih gampang Bapak Ibu ya, karena ada alatnya. Karena bisnis ini tinggal meminjamkan paket informasi ya. Kasih tahu lagi program tadi, Sadar Kaya Sadar Bisnis ya, mudah sekali Bapak Ibu ya. Dengan sebuah digitalisasi network marketing ya, membangun dengan digital bisnis network marketing, Sadar Kaya Sadar Bisnis, Sadar Prospek, itu mudah sekali Bapak Ibu ya, mudah sekali untuk mendapatkan mitra bisnis Anda. Kendala lagi apa? Tidak punya modal ya Bapak Ibu. Modal bisnis hanya 200.000. Kalau modal sebesar itu bisa digunakan untuk apa ya? Modal terbesar dalam bisnis ini relasi ya. Bapak atau Ibu punya teman berapa ya? Semua orang pasti punya teman, dan rata-rata lebih dari 100, 200, 500, bahkan ada yang ribuan temannya Bapak Ibu ya. Jadi modal bisnis NASA adalah teman. Kendala seorang prospek lagi, wah saya nggak bisa bicara ya, kan gitu ya. Aku nggak bisa ngomong. Tenang saja Bapak Ibu, ada pelatihannya, atau dari kecil sudah berlatih bicara ya. Bapak Ibu cukup memakai alat ya, paket informasi ya, alat digital program Sadar Kaya ya, itu Bapak Ibu ceritakan ya, tenang saja ya, tinggal masukin orang ke grup WA ya, udah. Nah, mudah ya, gampang sekali Bapak Ibu di bisnis saya ini ya. Kendala seorang prospek apalagi, tidak bisa cari jaringan ya. Aku nggak bisa cari orang, nggak bisa cari jaringan gitu ya. Tiap orang sudah hidup dalam sebuah jaringan. Oh Bu, semua orang itu sudah hidup dalam jaringan. Ada jaringan keluarga, jaringan teman kerja, jaringan teman sekolah, dan lain-lain. Ya udah, mulai saja dari keluarga Bapak Ibu ya, mulai saja dari teman kerja, teman sekolah, dan lain-lain. Dari situlah akan terbentuk sebuah jaringan bisnis Anda. Jadi sekali lagi ya, yang dilakukan hanya memberikan informasi. Kendala seorang prospek apalagi Bapak Ibu, tidak punya pengalaman ya, tidak punya pengalaman. Nah, tenang saja, ada pelatihan, ada alat, dan ada uplin ya. Kata si dosen saya, ada uplin yang sudah memiliki pengalaman ya. Gandeng uplin Anda ya, diskusi dan konsultasi sama uplin Anda, karena uplin Anda adalah orang yang sudah memiliki pengalaman. Kendala seorang prospek lagi apa kira-kira Bapak Ibu? Tidak punya sawah ya, karena tahunya mungkin NASA itu pupuk, aku nggak punya sawah gitu. Nah, tidak harus memiliki sawah. Tiap distributor hanya memiliki target minimal tutup poin saja
ya. Kalau membangun jaringan, produk pertanian akan sampai ke petani, ya. Kalau Anda bangun jaringan, produk Anda pasti akan sampai ke petani juga, walaupun Anda tidak punya sawah, Anda tidak punya kebun dan sebagainya. Sekali lagi Bapak Ibu tekankan di sini adalah apa? Kendala itu negatif, solusi yang positif. Tiap orang pasti punya kendala. Anda dapat melengkapinya dengan kelebihan orang lain. Nah, di sini ada upline, ada leader, ya. Semua orang masing-masing punya kendala, ya. Semua orang masing-masing punya kekurangan. Nah, di bisnis network marketing ini, di bisnis jaringan asa inilah kelebihannya apa? Ya, bisa dilengkapi dengan tim Anda, ya, dengan upline Anda. Jadi saling melengkapi. Oke. Orang sukses melihat kendala sebagai tantangan, Bapak Ibu. Prospek menolak. Ya, gimana kalau prospeknya menolak? Ya, jangan kecewa, ya. Udah di prospek, masukin sadar kaya sampai sadar bisnis kok diem aja, artinya dia menolak. Ya, jangan kecewa, ya. Jangan berdebat, karena Anda follow up itu cari teman, ya. Di bisnis saya ini menambah teman. Bersikap positif, ya. Minta referensi ketika dia menolak. Pak, Bu, Bapak Ibu boleh nggak 5 teman saja, teman Anda yang bisa saya hubungi untuk saya kenalkan produk-produk saya, Bu atau Pak. Pasti dikasih Bapak Ibu. Dengan Anda mendapatkan referensi, otomatis daftar nama Anda bertambah. Prospek itu sama dengan menanam bibit, Bapak Ibu. Sekali lagi ya, prospek ini saya sering mengatakan, ya, bukan sekali lagi, terus-terusan ini saya bilangin, ya. Prospek itu menanam bibit, ya. Jadi kalau Anda prospek dan prospek terus setiap hari, prospek dan prospek, itu artinya Anda sedang menanam bibit, ya. Menanam, anggap saja misalkan menanam bibit durian, ya. Prospek nanam bibit durian, prospek nanam bibit durian, prospek nanam bibit durian, terus begitu. Nah, Bapak Ibu, ya, ketika misalkan dari sekian bibit yang ditanam, masa iya 10-20 tanaman gak ada yang tumbuh, Bapak Ibu? Ya, pasti akan tumbuh. Nah, ketika tumbuh misalkan Bapak Ibu, batang durian tumbuh dan berbuah. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu makan, bijinya kan ada. Nah, Bapak Ibu tahu nggak kira-kira biji itu bisa menghasilkan berapa, satu biji itu bisa menghasilkan berapa banyak pohon durian? Ya, Anda tidak bisa menghitung kan? Nah, Anda bisa menghitung banyaknya biji durian di dalam satu buah durian. Anda bisa hitung, tapi Anda tidak bisa menghitung satu biji durian yang Anda tanam kemudian dia berbuah menghasilkan berapa banyak buah. Ya, Anda tidak bisa menghitung. Itulah bisnis jaringan Bapak Ibu, ya. Maka teruslah prospek, teruslah menanam bibit. Follow up terhadap pelanggan, ya. Tadi follow up terhadap prospek, sekarang pelanggan. Tulis daftar pesanan produk, ya. Karena setelah dipresentasi, setelah di beauty clinic, ya, setelah dipresentasi pupuk pertanian, ya, dia tidak bergabung, nggak apa-apa, ya. Ternyata dia menjadi pelanggan, ya sudah, tulis saja daftar pesanan produknya. Bapak Ibu beli kristalik berapa? 3 apa 5? Ya, catat. Wow, 1 aja, banyak sekali. Yang mana tahu 3, Bu, untuk tetangganya, untuk saudaranya, gitu. Nah, jelaskan cara pemakaian produknya, ya. Di sini Anda harus tahu bagaimana teknis atau cara menggunakan produk yang baik dan benar, ya. Bisa Anda cari di Google, cari di katalog, bisa Anda tanya ke TS, ya, bisa Anda cari di YouTube, ya, cara pemakaiannya. Pastikan pelanggan telah memakai produk yang dibeli, ya. Itu begitu beli, tanyakan, ya, 1, 2, 3 hari, tanyakan sudah dipakai apa belum produknya, ya. Kesan dan kesannya selama menggunakan produk bagaimana, gitu. Kunjungi kembali Bapak Ibu kalau memang pelanggan Anda dekat dengan rumah Anda, kunjungi, ya. Ya, minta referensi. Sekali lagi jangan lupa, ya, minta referensi. Ketika dia bagus, positif, ya, terhadap produk yang dibeli, tanyakan
minta referensi. Nah, akhirnya daftar nama Anda tambah lagi. Follow up terhadap distributor baru ketika Anda presentasi, ketika Anda memasukkan prospek ke dalam kelas Sadar Kaya hingga Sadar Bisnis, dan akhirnya dia memutuskan bergabung. Nah, bagaimana follow up-nya? Follow up-nya Bapak Ibu ya, bantu mengisi formulir pendaftaran distributor baru ya. Isi bagaimana cara mengisi formulirnya lengkap ya, rekeningnya dan sebagainya. Dampingi datang ke stokis ya kalau dekat. Kalau offline, kalau cara online kasih nomor adminnya ya. Kalau perlu telekonferensi ya, kenalkan dengan cara telekonferensi kan bisa. Ya Pak Stokis, ini mitra baru saya. Ini kalau beli nanti gini-gini ya. Ya silakan Pak admin jelaskan cara belinya gimana ya. Itu bisa Bapak Ibu follow up dengan teknologi ya, dengan online. Promosikan alat-alat bantu bisnis ya. Anda promosikan alat-alat bantu bisnis ya. Bantu berlatih presentasi produk ya, dan program-program FKS 269 ya, agar dia lanjut di Sadar Kaya, kemudian pertahankan hingga ke Sadar Stokis. Ini Anda follow up kepada distributor Anda harus begitu ya. Bantu menulis daftar nama ya, bantu menulis daftar nama dan prospecting. Bagaimana caranya prospecting? Masih ingat 1 meter kali 1 detik senyum ya, sapa. Anda dampingi dia untuk cara prospecting. Berlatih mendatangi kelompok atau komunitas ibu-ibu ya, berlatih mendatangi kelompok, kemudian presentasi produk tadi ya. Setelah presentasi produk Anda dapat daftar nama, dari daftar nama itu Anda follow up lagi, masukkan dia ke kelas Sadar Kaya. Terus Bapak Ibu dampingi hadir di pertemuan presentasi ya yang diadakan di stokis. Kalau ada business plan, ada training produk di stokis ya, ajak dia hadir ya. Ajak dia hadir di pertemuan itu, Anda dampingi. Dampingi hadir di pertemuan NDO, KDI dan lain-lain Bapak Ibu ya. Ini follow up pada distributor baru Anda. Nah, follow up kepada distributor yang serius ya. Jadi distributor baru sekarang distributor serius. Ciri-cirinya memiliki alat-alat bantu bisnis ya, dia punya katalog, dia punya paket info, dia punya buku yang wajib dibaca ya. Ini artinya distributor yang serius. Membeli paket produk untuk tutup poin ya. Jadi dia tutup poin dipakai ya. Ini berarti distributor serius. Aktif di kelas online ya, kelas Sadar Kaya, Sadar Bisnis, Sadar Stokis, dia aktif ya. Kemauan belajarnya kuat ya, sehingga setiap ada live di NASA Indonesia Josh dia simak dan dia aktif berinteraksi di sana ya. Hadir di setiap pertemuan, ada kopdar KDTC dia hadir ya, memiliki daftar kelompok prospek yang panjang ya, daftar namanya banyak. Ini ciri-ciri distributor yang serius Bapak Ibu ya. Antusias dan bersemangat ya, tidak ngeluh terus ya, bersemangat, antusias, yakin bisnis nasanya menjadi bisnis yang sukses ya. Oke. Jadi follow up distributor yang kayak gitu gimana ya? Follow up distributor yang serius seperti apa? Dampingi presentasi dan berburu prospek hingga mandiri ya. Dampingi presentasi, cara berburu prospek, cara mendapatkan daftar nama, cara prospecting hingga dia menjadi distributor yang mandiri. Kemudian juga dampingi selenggarakan pertemuan NDO ya, KDI di rumahnya ya, home sharing di rumahnya. Ya, Anda isi ya sebagai sponsor, Anda yang isi NDO atau KDI di rumahnya atau home sharing di rumahnya. Anda isi dan Anda kasih jadwal agar dia menyelenggarakan. Dampingi untuk membangun kedalaman bisnisnya bersama mereka. Nah, kalau distributor seperti ini biasanya punya mitra ya, punya mitra, dan Anda dampingi membangun mitranya ya di kedalaman. Maka Anda akan menemukan bisnisnya, tim yang tumbuh berkembang. Koordinasi untuk membangun good team player. Nah, ciptakan di kaki ini ya, kaki distributor serius ini membuat sebuah tim ya, membangun tim good player.
Kenapa bisnis kami stagnan, cenderung menurun omsetnya? Nah ini Pak sudah lama ikut bisnis kok gitu-gitu aja ya, omsetnya udah cenderung turun ya, apa kira-kira? Nah Anda belum menemukan titik momentum, sudah loyo ya, kerja ke dalam tadi ya, Anda belum mendampingi ya sampai mitra distributor yang serius tadi itu ya, mandiri ya pasti Anda akan loyo ya. Jadi temukan titik momentum hingga di tim Anda menciptakan good team player. Distributor yang tergabung dalam grupnya belum berkualitas ya, masih fokus pada jualan, belum ada yang home sharing, belum ada yang NDO, belum ada yang ikut sadar kaya, sadar bisnis, sadar stokis ya, belum ada yang baca buku, belum memiliki alat. Nah ini ya wajar saja ya, bisnis Anda akan stagnan, bahkan cenderung turun. Distributor belum paham produk mana yang akan jadi tulang punggung bisnisnya ya, mana nih produk mana yang mau dijual biar punya penghasilan ya, kurang inovatif dalam menggerakkan jaringannya baik online maupun offline ya, hanya itu aja ya, akhirnya ya bisnis itu berkembang ya, caranya juga berkembang ya. Kalau dulu offline 95% ya, sekarang kebalik 95% online, 5% offline ya. Artinya apa? Berkembang. Kalau Anda caranya cara lama begitu ya, sudah bisa dipastikan ya tim Anda akan loyo Bapak Ibu. Terjebak hanya berusaha menjawab permasalahan distributor dan komplain ya. Di dalam grup Anda isinya mengkomplain saja ya. Ngomonginnya kostas ngono kuwi wae ya, ngeluh ya, curhat, komplain ya, komplain produk, isinya cuman kayak gitu-gitu aja. Kalau tim Anda isinya orang-orang kayak gitu ya, pasti akan stagnan, omset turun, dan Anda akan ikut muntaber ya, mundur tanpa berita, Anda ikut mundur juga akhirnya ya. Jadi kurangnya mengikuti seminar-seminar yang diadakan oleh perusahaan maupun grup jaringannya ya. Anda malas datang ke seminar ya, Anda tidak mau, kan aku sudah ikut seminar. Nah, orang yang kayak gini, jaringan yang seperti ini pasti akan loyo ya. Ya, kurangnya motivasi dalam menjalankan bisnisnya. Alasan kuat Anda, impian Anda apa itu belum menemukan ya. Anda masih sekedar ingin sukses ya, bukan impian sukses. Kalau impian sukses wajib sukses ya, kalau ingin ya namanya ingin. Kurang konsultasi pada upline core ya, konsultasinya ya bukan konsultasi ya, mungkin curhat tok ya. Anda konsultasi bagaimana caranya saya punya jaringan 6 kaki. Nah, tanyakan kepada upline core Anda, maka pasti upline core Anda akan memberikan caranya begini, kerjakan cara yang Anda terima dari upline core Anda, pasti bisnis Anda akan tumbuh berkembang ya. Oke, jadi Bapak Ibu, target Anda ya, target Anda ini ya, Anda melakukan home sharing dan KDI dan diduplikasi ya, dari hasil follow up tadi ya, pasti akan terjadi duplikasi di 6 kaki ya. Fokus pertama, setelah Anda dapat 6 kaki, Anda pilih dari 6 kaki itu ya, mana yang menjadi distributor yang serius, sangat serius, banget seriusnya. Nah, itu Anda pilih 3 kaki Anda dan ciptakan home sharing, ciptakan KDI di 3 kaki utama Anda itu selama 1 tahun. Anda fokus di situ, begitu Anda goal manager, Anda bangun lagi di 3 kaki berikutnya. Begitu Anda pearl manager, bangun lagi di 3 kaki terusnya. Atau Anda mau fokus lebih dalam lagi di 6 kaki, itu juga sudah memenuhi syarat Anda sebagai Crown Diamond Director Bapak Ibu. Jadi 3 hingga 6 kaki ciptakan duplikasi home sharing, duplikasi kopdar KD intensif. Nah, kalau sudah seperti ini terjadi ya, bisnis Anda Bapak Ibu ya, pasti ya tiap kaki akan terselenggara 5 hingga 10 grup ya. 5 hingga 10 grup, setiap kaki ada home sharing, ada KDI. Nah, maka setiap kaki akan tercipta omset 300.000 poin. Maka Bapak Ibu, omset Anda bisa Anda bayangkan ya, kali 6 kaki sudah berapa.
Anda pasti akan menjadi seorang Crown Diamond Director Bapak Ibu dengan penghasilan pasif minimal 100 juta per bulan. Selamat menjalankan Bapak Ibu. Follow up itu adalah hal yang wajib bagi Anda yang ingin bisnisnya, jaringannya tumbuh berkembang. Sukses untuk Anda, Go Crown Diamond. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.